Ini adalah kisah cerita tentang rumah angker di Majalengka. Cerita yang cukup panjang, semoga nggak jadi membosankan. Masa kuliah dulu, saya punya satu teman dekat perempuan, namanya Dian. Ya, bisa disebut pacar kali ya. Tahun 2007, Dian tinggal dan kuliah di Bandung juga. Kami beda kampus tapi satu angkatan. Ayah Dian pejabat di suatu bank daerah. Sebagai pejabat tinggi, ayah Dian selalu berpindah-pindah tempat kerja. Tentu saja rumah dinasnya juga ikut pindah. Nah, waktu itu beliau baru saja mendapat tugas baru untuk memimpin salah satu kantor cabang dari bank itu, cabang di kota Majalengka. Majalengka adalah kota kecil yang terletak di timur Jawa Barat. Bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa, jadi cukup sepi kotanya. Sebagai pacar yang sudah lama kenal dengan keluarga Dian, mau gak mau saya harus ikut membantu pindahan rumah dari rumah dinas lama ke rumah dinas baru di Majalengka. Saya masih ingat, waktu itu hari Kamis, bertiga kami berangkat dari Bandung ke Majalengka menggunakan mobil pribadi. Kenapa bertiga? Karena adik perempuan Dian ikut juga, Ira namanya. Duduk di belakang kemudi, saya mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang Jatiwangi. Saya cukup suka jalur ini, karena di beberapa wilayah masih ditemui pepohonan jati di kanan kiri jalan, bisa dibilang hutan kecil. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore kami sampai di Majalengka. Kota yang cukup bersih dan rapi. Yang menarik perhatian adalah suasana lengangnya kota, masih sore tapi sudah sepi. Kami langsung menuju alamat rumah, gak memakan waktu lama kami pun sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman sangat luas, berdiri kokoh dua pohon mangga yang rindang di dalam pagar. Bangunan arsitektur Belanda tetapi masih terlihat kokoh. Kami parkir di carport sebelah kiri. Ada jalur mobil yang mengarah ke belakang lewat pintu samping. Saya menebak, garasi letaknya di belakang. Sebelum masuk rumah, saya sempatkan melihat-lihat sekitar. Depan pagar rumah ada trotoar yang berada di sisi jalan besar, tapi bukan jalan utama. Angin sore itu berhembus sepoi-sepoi, meniup dedaunan pohon mangga di halaman rumah, membuatnya jadi bersuara. Udara sore itu cukup sejuk, walau gak sedingin kota Bandung. Saya coba susuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Jalur ini cukup untuk dilalui satu mobil. Benar dugaan saya, setelah sampai di halaman belakang ternyata memang ada garasi mobil yang besar. Garasi dengan atap agak tinggi, tapi tanpa tembok di setiap sisinya, hanya ada 4 tiang pancang yang menyangga atap. Garasi terbuka istilahnya. Tepat di tengah halaman, kembali saya melihat ada pohon mangga besar dan rindang. Sedikit trauma kalau lihat pohon mangga, apalagi di rumah itu ada 3. Lama saya menatap garasi belakang, kondisinya nggak terawat. Debu tebal menyelimuti lantainya, terlihat kumuh. Perasaan nggak enak melihatnya. Ada yang aneh, auranya seram. Lanjut berjalan melihat sekitar belakang rumah, saya menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di paling pojok belakang bangunan, sebelah kanan, ada kamar mandi. Kebetulan sudah nggak tahan, saya masuk ke kamar mandi itu. Kamar mandi ini kelihatannya jarang digunakan. Daun kering bertebaran di lantainya. Kamar mandi besar dengan desain model zaman dulu, batu-batu alam menempel pada dindingnya, bak mandi besar dengan kloset model jongkok. Sore sudah mulai gelap, penerangan kamar mandi hanya bersumber dari lampu bohlam 5 watt redup. Setelah selesai, saya melangkah keluar. Keanehan melihat rumah ini semakin bertambah ketika di sebelah kamar mandi saya melihat sumur tua. Hanya ada sumurnya aja, gak ada tali dan ember yang biasa digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur. Lumut tipis menyelimuti tembok sekeliling sumur. Lubang sumur ditutup oleh papan yang tebal dan lebar. Karena penasaran apakah masih ada air di dasar sumur, saya coba untuk memindahkan papan penutup. Dengan sedikit menggesernya, sumur pun terbuka. Saya bisa melihat ke dalamnya. Nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama saya menatap ke lubang sumur. Hari sudah agak gelap menjelang malam, jadi agak susah untuk melihat dasarnya. Ketika sedang fokus, tiba-tiba, shhh, ada angin berhembus kencang dari dalam sumur, menerpa wajah. Saya kaget, refleks langsung mundur menjauh. Barusan apaan? Masa iya ada angin keluar dari dalam sumur? Banyak tanya dalam hati. Setelah sudah agak tenang, saya kembali mendekat ke sumur, menutup lubangnya dengan papan seperti semula. Setelah itu, saya masuk ke rumah lewat pintu belakang. Kenapa mukanya begitu? Kayak baru lihat hantu. Tanya Dian melihat saya yang masih agak terlihat kebingungan. Gak ada apa-apa, jawab saya. Lalu saya dan keluarga berbincang di dalam rumah.
Barang-barang dan perabotan milik orang tua Dian sudah tiba 1 hari sebelumnya. Sudah diletakkan di tempatnya masing-masing. Kami hanya tinggal merapihkannya saja. Setelah berada di dalam rumah, barulah terlihat kalau itu adalah rumah yang besar. Arsitektur Belanda, langit-langit tinggi, tembok tebal. Di dalam ada 2 toilet, satu di kamar utama, kamar orang tua, satu lagi di sebelah dapur, di pojok paling belakang bangunan utama. Satu toilet lagi berada di belakang rumah yang letaknya sebelah sumur tadi. Kalau nggak sangat terpaksa, saya nggak akan ke toilet itu lagi. Ngeri. Tapi, nantinya pada tengah malam, saya dengan sangat terpaksa harus ke situ. Setelah maghrib, kami berkumpul di ruang tengah, berbincang kemudian lanjut makan malam. Dari awal saya memang merencanakan untuk menginap, kemudian pulang ke Bandung esok paginya. Saya disediakan kamar paling depan, berjajar dengan ruang tamu, berbatasan langsung dengan halaman rumah. Ortu Dian tidur di kamar utama di sebelah kanan ruang keluarga. Sedangkan Dian dan Ira di kamar yang berseberangan dengan kamar utama di sebelah kiri ruang keluarga. Belakangan, saya berniat untuk pulang malam itu juga. Saya merasa kalau suasana rumah sangat gak enak. Perasaan saya was-was. Saya sangat pingin pulang. Tapi sayangnya ortu Dian gak mengizinkan. Ya sudah, saya ikut kemauan mereka. Toh hanya semalam, semoga gak terjadi apa-apa. Tapi perasaan saya semakin kuat kalau ada yang aneh dengan rumah ini. Malam semakin larut, sekitar jam 10 kami masuk ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, saya hanya bisa melamun menunggu kantuk datang. Gak ada yang bisa dilakukan karena hanya ada tempat tidur besar, meja kosong, dan lemari pakaian. Sepertinya malam ini akan panjang. Gumam saya dalam hati. Saya benar-benar gak bisa tidur. Guling sana guling sini gak jelas, kantuk gak datang juga. Gak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam, tetap saya belum tidur juga. Gelisah perasaan, semakin gak enak. Kamar saya letaknya paling dekat dengan jalan raya di depan, tapi malam itu jalanan sangat sepi. Hanya sesekali terdengar suara motor melintas. 99% perasaan saya gak pernah salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya saya memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap, kunci mobil dan dompet sudah berada di dalam saku celana. Persiapan kalau tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, tinggal kabur melarikan diri. Benar seperti yang saya duga. Perasaan semakin gak karuan ketika sayup-sayup terdengar suara bayi yang sedang tertawa kecil. Ya, bayi. Padahal gak ada bayi di rumah itu sejak saya datang. Sumber suara dari ruang tamu yang letaknya persis di depan kamar. Saya langsung duduk di pinggir tempat tidur, mencoba menajamkan pendengaran. Apakah itu benar suara bayi? Ya, ternyata itu benar suara tawa bayi. Suaranya semakin lama semakin jelas. Gak berani membuka pintu untuk memastikan, saya memilih diam di dalam kamar, mencoba mengabaikan. Tapi tetap aja saya ketakutan, pada titik ini teror baru saja dimulai. Tapi lama-kelamaan suara tawa bayi menghilang. Agak sedikit lega, tapi tetap gak bisa tidur. Dan sesuatu yang paling gak diharapkan terjadi, akhirnya terjadi juga. Saya pengen buang air kecil, gak akan bisa kalau harus menahannya sampai pagi. Akhirnya memutuskan untuk nekat keluar kamar, menuju toilet. Perlahan saya membuka pintu kamar, karena masih was-was dengan suara bayi tadi. Syukurlah, ternyata gak ada apa-apa, ruang tamu dalam keadaan kosong dan gelap. Lalu lanjut berjalan ke arah toilet. Saya memilih toilet di belakang rumah, yang bersebelahan dengan dapur. Sesampainya di depan pintu toilet, saya mencoba untuk membukanya. Ternyata nggak bisa, sepertinya terkunci dari dalam. Ah, mungkin ada orang di dalam, pikir saya dalam hati. Karena sudah benar-benar nggak tahan, saya berniat untuk ke toilet yang ada di halaman belakang, di sebelah sumur tua. Sebenarnya saya sangat takut, tapi mau gimana lagi, terpaksa harus ke sana. Ketika pintu belakang rumah terbuka, pandangan langsung tertuju ke garasi kosong yang ada di belakang. Pada detik itu saya nggak melihat apa-apa, tapi indera saya yang lain bilang kalau di situ ramai. Lalu saya berjalan di selasar belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap. Akhirnya saya melintas di depan sumur tua. Ada yang aneh dengan sumur itu. Papan penutup sudah berada di sisi, nggak lagi menutup lubangnya. Padahal sore tadi saya tinggalkan dalam keadaan tertutup. Tapi nggak ambil pusing, saya lanjut ke toilet dulu karena sudah nggak tahan lagi. Setelah selesai, saya langsung keluar toilet. Ketika pintu toilet terbuka, pandangan langsung menghadap ke garasi kosong dan gelap itu. Saya diam. Saya melihat sesuatu. Pandangan saya menangkap satu objek yang berada di dalam gelapnya malam itu. Saya melihat ada sosok berwarna putih kusam berdiri di pojok garasi, jantung berhenti saat itu.
Ada pocong di dalam garasi. Pocong yang bentuknya tinggi besar, berdiri tegak di pojok garasi. Gak jelas menghadap ke arah mana, karena saya gak berani melihat ke arah wajahnya. Berdiri diam, hanya sesekali ada gerakan perlahan pada tubuhnya. Lemas badan saya, tulang-tulang serasa lepas dari engselnya. Saya paksa diri untuk berjalan menuju pintu belakang, menyeret kaki ke pintu. Gak berani lagi melirik garasi, tempat pocong itu berdiri. Akhirnya berhasil masuk rumah. Saya langsung mengunci pintu dan berjalan cepat menuju kamar. Sesampainya di kamar, saya mengatur napas. Ingin rasanya pergi keluar rumah, lari ke tempat ramai, saya udah gak tahan. Apakah mau saya teruskan copy-paste sampai kisahnya benar-benar selesai? Selanjutnya bisa ditebak, saya tetap gak bisa memejamkan mata. Karena ternyata teror belum selesai. Jarum jam sudah hampir ada di pukul 2. Ketika sekali lagi sayup-sayup saya mendengar tawa bayi dari ruang tamu. Kali ini suaranya semakin lama semakin jelas. Saya semakin ketakutan, semakin bertambah panik. Seperti biasa, akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Saya berjalan menuju pintu, berniat untuk mengintip keluar. Apa sebenarnya yang sedang berlangsung di ruang tamu? Saya membuka pintu sedikit demi sedikit, sampai mata mendapat celah untuk mengintip. Akhirnya saya dapat melihat ke ruang tengah. Dalam remangnya cahaya saya dapat menyaksikan apa yang terjadi di situ. Ternyata di sofa ruang tamu ada sosok wanita berambut panjang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita ini berpakaian terusan panjang berwarna gelap. Sekali lagi, jantung seperti berhenti berdetak. Badan saya lemas selemas-lemasnya. Beberapa detik wajah kami saling bertatapan. Perlahan saya menutup pintu, lalu duduk di pinggir tempat tidur. Badan saya gemetar hebat, bulu kuduk berdiri semua. Pikiran semrawut memikirkan apa yang harus saya lakukan, sementara tawa perempuan dan bayinya terus-menerus terdengar. Beberapa saat kemudian, saya mendengar langkah kaki dari balik pintu. Langkah yang sepertinya datang dari bagian belakang rumah menuju ke ruang tamu, tempat perempuan memangku bayi berada. Jadi ramai sekali kedengarannya, beberapa kali juga tawa bayi berganti dengan tangisan. Terdengar juga suara perempuan yang mencoba menenangkan bayinya. Saya semakin ketakutan, panik. Duk, 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 duk. Seperti itu kira-kira langkah kaki bersuara. Kadang terdengar tergesa, kadang terdengar santai. Saya berdoa dan berharap semoga mereka tetap beraktivitas di luar kamar. Semoga mereka nggak mencoba masuk ke dalam kamar. Sementara di dalam kamar, saya belingsatan dengan keringat dingin bercucuran. Tiba-tiba gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang mencoba membukanya. Saya semakin panik, karena jarak pintu sangat dekat, hanya berjarak beberapa meter saja. Sialnya, saya lupa mengunci pintu sedari awal. Akhirnya, pintu terbuka secara perlahan. Saya hanya menatap dalam diam. Keringat dingin semakin deras mengucur. Ketika pintu sudah terbuka cukup lebar, perlahan menyembul kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu dengan wajah yang tersenyum kecil. Ingatan cuma sampai pada detik itu saja. Selebihnya, saya gak ingat apa-apa lagi. Saya gak sadarkan diri, pingsan. Baru sadar setelah Dian membangunkan untuk salat subuh. Saya nggak menceritakan kejadian baru saja saya alami malam itu kepada Dian dan keluarga. Setelah salat Jumat, saya pulang ke Bandung sendirian. Sementara Dian dan Ira pulang pada hari Minggu. Belakangan ternyata ayah Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Beliau meminta pindah dan dicarikan rumah dinas lain. Setelah itulah saya baru cerita tentang kejadian yang pernah saya alami. Ternyata orang tua Dian juga mengalami hal yang sama. Diteror oleh penghuni rumah. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa pada pengalaman seram lainnya. Dan selalu jaga kesehatan supaya dapat mendengar pengalaman-pengalaman horor untuk menemani Anda sebelum tidur. Apakah mau saya gabungkan dengan bagian sebelumnya supaya jadi satu cerita lengkap?